Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Fadilah. Saya Kania Yudia Saki. Saya Antin Suartini. Kami akan mempresentasikan transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan. Misalnya, menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lain. Jenis-jenis transaksi bisnis dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi bisnis internal merupakan kejadian ekonomis yang terjadi dalam perusahaan sendiri. Transaksi bisnis eksternal adalah yang terjadi dalam perusahaan yang melibatkan pihak luar perusahaan. Transaksi bisnis terjadi di semua jenis perusahaan, contohnya transaksi bisnis perusahaan dagang, transaksi bisnis perusahaan jasa, dan transaksi bisnis perusahaan manufaktur. Transaksi bisnis perusahaan dagang: 1. Pembelian, 2. Biaya angkut pembelian, 3. Retur pembelian, 4. Potongan pembelian, 5. Penjualan, 6. Retur penjualan, 7. Potongan penjualan, 8. Biaya angkut penjualan, 9. Persediaan barang dagang. Transaksi bisnis perusahaan jasa: 1. Penerimaan uang dari pemilik. Pada saat memulai usaha suatu perusahaan, membutuhkan modal yang akan digunakan sebagai modal awal untuk menjalankan usaha tersebut. Modal dapat berasal dari satu orang ataupun lebih dari pemilik perusahaan yang bersangkutan. 2. Penerimaan dari kreditur. Perusahaan atau pengusaha untuk meminjam uang di luar uang pribadi yang dimilikinya. Perusahaan dapat meminjam uang pada pemberi kredit atau yang biasa disebut kreditur dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Pengeluaran uang. Dalam suatu perusahaan, mengeluarkan uang yang untuk membeli aset dan membayar beban. Contoh transaksi pengeluaran uang untuk membeli aset perusahaan adalah untuk membeli gedung tempat usaha, pembelian kendaraan operasional perusahaan, pembelian peralatan perusahaan, dan pembelian tanah. 4. Penjualan jasa. Setiap perusahaan akan menjual produk yang dihasilkan untuk mendapatkan penghasilan. Dalam perusahaan jasa, produk yang dihasilkan berupa jasa. 5. Pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur. Pada saat jasa telah terjual dan perusahaan telah mendapatkan keuntungan dari perusahaannya, maka perusahaan membayar hutang kepada kreditur yang telah memberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur adalah contoh transaksi jasa dapat mengurangi kas. 6. Pengembalian aset. Setelah perusahaan berjalan beberapa waktu dan memperoleh laba yang cukup, maka sang pemilik akan mengambil harta yang menjadi haknya di perusahaan. Transaksi bisnis perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Transaksi yang terjadi adalah: 1. Pembelian bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Pembelian bahan baku dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. 2. Pembayaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terjun langsung dalam proses produksi. Pembayaran tenaga kerja langsung akan membentuk akun pilihan tenaga kerja langsung. 3. Pembayaran biaya overhead pabrik atau BOV. BOV adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas berbagai penduduk produksi seperti pembelian bahan penolong, penyimpanan barang di gudang, penyetelan mesin, dan pembersihan tempat kerja. 4. Penjualan barang jadi. Barang jadi yang telah melalui proses produksi akan dijual. Penjualan barang jadi dapat dilakukan secara tunai, kredit, dan kedua-duanya. Penjualan barang jadi inilah yang menjadi pendapatan bagi perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.